Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua kali ini berubah lagi backgroundnya ya karena memang gua sedang liburan ke suatu tempat. Nah, kemana itu tidak usah dibahas ya, tapi yang jelas ya tetap gua berusaha untuk ngasih news update ya kan, berita-berita ataupun juga ngobrol ringan, bahas sesuatu tentang Manchester United. Karena juga kan selama minggu ini ada jeda, artinya jeda tuh dari weekend kemarin baru bertanding, nanti weekend ini melawan Manchester City di Derby Manchester. Tapi bukan itu yang ingin gua bahas. Yang ingin gua bahas adalah bukan tentang Manchester Derby ya, tapi soal berita dari Fabrizio Romano lewat akunnya Fabrizio Romano di Twitter. Ini kan mengatakan kalau Jesse Lingard dan Edinson Cavani ini akan meninggalkan Manchester United di akhir musim ini. Nah, ini menurut gue berita yang sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang baru. Nih gue sambil buka akunnya ya, Fabrizio Romano. Sebenarnya ini kan bukan berita yang baru, maksudnya baru. Jesse Lingard di musim dingin kemarin itu kan sangat dekat sekali untuk meninggalkan Manchester United. Dia kan ingin cabut pada saat itu sebagai pemain pinjaman. Newcastle United berminat, ingin mendatangkan, cuman Manchester United pada saat itu tidak ingin menurunkan syarat. Maksudnya adalah harus ada biaya peminjaman dan juga cover gaji dari Jesse Lingard kalau tidak salah, yang akhirnya membuat Newcastle ini mundur. Plus juga Ralf Rangnick mengatakan kan peristiwa yang terjadi dengan Mason Greenwood ini juga mempengaruhi Jesse Lingard, di mana Manchester United tentunya ingin tetap menjaga kedalaman skuad, karena kalau Jesse Lingard cabut otomatis lini penyerangan ini jadi tidak dalam. Sebenarnya sekarang pun juga kalau kita ngomong realistis dengan adanya Jesse Lingard juga kan kedalaman mungkin masih ada, cuman kualitas dari kedalaman itu sendiri kan juga yang menjadi tanda tanya besar, di mana di beberapa pertandingan terakhir lini depan atau lini serang dari Manchester United ini kan sedang bermasalah ya. Ya, selain Jesse Lingard, Edinson Cavani juga dikabarkan akan cabut setelah kontraknya ini akan berakhir di bulan Juli tahun ini. Ya, ini kan juga bukan kabar baru sebenarnya, cuman semakin lama semakin dikonfirmasi. Artinya apa? Artinya menurut gua ya akhir musim ini ya, praktis kalau menurut gua kita kehilangan 3 pemain di lini serang. Jesse Lingard, Edinson Cavani, dan juga Mason Greenwood. Nah, menurut gua ya jadi kabar atau desas-desus yang mengatakan kalau memang Manchester United akan mendatangkan pemain nomor 9, yang Ralf Rangnick bilang kan katanya ingin mendatangkan pemain nomor 9 muda. Lalu pemain sayap mungkin ya bisa jadi akan menjadi kenyataan, walaupun ya ada fakta juga kan, kita masih ada Anthony Martial, kita masih ada Amad Diallo. Nah, untuk Amad Diallo dari berita kemarin ya, peminjamannya dia di Glasgow Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, pelatih dari atau manajer dari Glasgow Rangers, mengatakan adaptasi dari Amad Diallo ini memang sedang berjalan lambat. Artinya dia ini sedang beradaptasi dengan intensitas Liga Skotlandia yang tentu saja berbeda dengan Liga Inggris. Walaupun berbeda, tapi dengan amatiran menurut gua sebenarnya hampir-hampir mirip. Permasalahannya ada di mana? Permasalahannya adalah jam atau waktu atau menit bermain dari Amad Diallo di Manchester United ini kan tidak banyak. Jadi ketika dia harus bermain dengan intensitas yang lebih tinggi, artinya menit bermain yang lebih tinggi lagi, ya dia harus beradaptasi lagi dengan gaya permainan ya Britania Raya ya, Liga Inggris maupun Liga Skotlandia. Nah, dari situ maksud gue
kalau seandainya Amad Diallo nih diplot untuk menggantikan pemain sayap, contohnya Mason Greenwood ya, yang menurut gua mungkin levelnya masih belum ya. Mungkin Elanga yang bisa lebih ada di sana, walaupun ya itu tadi usia Elanga masih sangat muda. Apakah akan diberikan beban sebagai starter juga? Menurut gua itu kan kalau ringan amatiran ala gua ya tidak begitu bijak juga, karena ya secara mental, secara fisik berapa banyak pemain-pemain muda di waktu-waktu lalu ya. Itu contohnya yang paling jelas adalah Michael Owen ketika muda digeber. Akibatnya apa? Usia belum sampai 30-an sudah sering cedera. Nah, itu kan juga merupakan salah satu contoh pemain yang terlalu muda, di usia mudanya terlalu digeber. Belum lagi soal masalah mental dan lain-lain, ini betul-betul harus diperhatikan oleh manajer. Nah, menurut gua apa? Artinya ya ada baiknya Manchester United mendatangkan pemain sayap juga. Ini dengan memberi asumsi Anthony Martial lepas ya. Striker depan tentu saja, karena dengan ketidakadaan Edinson Cavani musim depan ya otomatis tidak banyak pilihan di depan. Sekarang saja kita tahu bagaimana seorang Cristiano Ronaldo penampilannya masih jauh dari konsisten. Dia punya kualitas, dia punya passion ya kan, dia punya mentalitas yang bagus, tapi kenyataannya dia sampai sekarang kalau gue lihat sih belum nyetel secara fisik, belum nyetel secara visi bermain ya kan, sering terlihat canggung, terlihat salah pengertian, bukan hanya dia tapi juga pemain lain yang berusaha untuk menservis Cristiano Ronaldo. Jadon Sancho contohnya di beberapa pertandingan sering sekali kalau gue melihat sih seperti kayak menegur gitu ya Cristiano Ronaldo, gue kok nggak diumpan. Tapi pada saat itu kan tidak jelas apakah memang pergerakan Cristiano Ronaldo itu untuk minta supaya diumpan, atau dia membuka ruang supaya pemain yang lain itu masuk melakukan penetrasi. Kan itu bisa saja, dan itu maksud gue hal-hal semacam ini ya, adaptasi atau pengertian semacam ini sampai dengan sekarang belum terjadi di Manchester United dengan bagus. Akibatnya apa ya, itu tadi gol kita seret. Bruno Fernandes pun juga demikian kan, di pertandingan terakhir menghadapi Watford ada momen di mana dia sudah masuk ke kotak penalti, penetrasi one on one sama kiper, tapi di sisi kanan itu ada Cristiano Ronaldo yang sedang bebas. Dia tidak memberikan umpan kepada Cristiano Ronaldo melakukan tendangan langsung, tapi ternyata tidak gol. Hal-hal demikian kan menurut gua yang harus jadi PR bagi staf kepelatihan ataupun manajer Ralf Rangnick. Nah, balik lagi ke berita tadi dari Fabrizio Romano, kalau memang Jesse Lingard dan Edinson Cavani cabut, ya menurut gua ya kita harus mendatangkan dua pemain juga di lini serang, pemain nomor 9 dan juga seorang sayap serang. Nah, siapa itu? Nah, gue sudah pernah bikin videonya, beberapa pilihan ya. Karena news update kali ini gue tutup juga soal kabar sekarang Manchester United ini sedang mengusahakan untuk memperpanjang kontrak dari David De Gea. Nah, menurut gue pantas sih diberi perpanjangan kontrak. Artinya melihat berapa tahun David De Gea di Manchester United, 11 tahun atau berapa, mungkin yang tahu bisa drop di kolom komen. Yang jelas untuk jangka waktu cukup panjang, mungkin pemain yang pernah merasakan dilatih oleh Sir Alex Ferguson selain Phil Jones yang masih ada di skuad Manchester United saat ini ya David De Gea. Dan menurut gua David De Gea ini kan memang dulu diambil oleh Sir Alex untuk meneruskan posisi kiper yang ditinggalkan oleh Edwin van der Sar. Sebelumnya Manchester United semenjak ditinggalkan oleh Peter Schmeichel cukup kesulitan untuk mencari sosok penjaga gawang yang tangguh, dan menurut gue ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Gue ada di masa-masa itu, gue cukup frustasi pada saat itu. Jadi ketika sudah ada David De Gea pun juga di masa-masa awal David De Gea ini kan tidak langsung nyetel, dia mengalami naik turun ya kan, bagaimana fisik pada saat itu cukup bermasalah juga ketika mendapatkan bola-bola silang. Gue masih ingat pada saat itu. Lalu ada Andres Lindegaard yang untuk menjadi pesaing David De Gea pada saat itu, dan lain-lain. Pokoknya banyaklah treatment yang dilakukan oleh Sir Alex ini pada saat itu untuk bisa mendapatkan David De Gea yang seperti kita lihat hari ini. Dan menurut gue David De Gea beberapa musim terakhir ini, bahkan mayoritas musim ya setelah ditinggalkan oleh Sir Alex ini, menjadi sosok pemain yang vital. Musim lalu memang sempat penampilannya agak jelek sedikit, tapi menurut gue secara overall gue masih percaya sosok David De Gea
vital di lini belakang, bukan hanya vital di lini belakang tapi vital juga bagi tim itu sendiri, sering menentukan hasil dari Manchester United. Jadi menurut gua tidak perlu diragukan. Menurut gue juga dia tidak suka bikin sensasi dan lain-lain ya di klub, cenderung oke-oke saja. Jadi menurut gue ya bukan tidak ada alasan, tapi maksud gue kalau seandainya diperpanjang oleh Manchester United, menurut gue sangat pantas. Dan gue tidak melihat ada sosok kiper lain yang bisa menggantikan David De Gea di Manchester United. Artinya begini, mungkin secara skill ada penjaga gawang lain yang bagus, tapi ketika masuk apakah dia bisa beradaptasi dengan tim, apakah dia bisa beradaptasi dengan Liga Inggris seperti yang David De Gea ada gitu. Soalnya dulu waktu setelah setelah Peter Schmeichel, kita pun juga mengalami hal yang demikian. Kita mencoba-coba kiper, kiper bagus ya kan, tapi kenyataannya ketika bermain justru sering melakukan blunder ya kan. Massimo Taibi pada saat itu, Mark Bosnich mungkin yang agak lumayan, tapi ya akhirnya juga tidak lama di Manchester United. Lalu talenta pada saat itu dalam tanda kutip Tim Howard yang diambil dari Amerika ya kan, ketika Manchester United kalau tidak salah melakukan lawatan, bermain cukup bagus lalu diambil, tapi ternyata ya itu tadi lagi-lagi tidak awet di klub. Jadi menurut gua sih setuju ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain tentang perpanjangan kontrak David De Gea, bisa drop di kolom komen. Kalau teman-teman juga punya pendapat lain soal masalah tadi ya terkait Jesse Lingard dan Edinson Cavani, mungkin ada yang punya komentar, wah jangan dilepas Jesse Lingard dan Edinson Cavani, bisa drop di kolom komen. Atau mungkin ada komentar siapa-siapa saja nih yang untuk menggantikan Jesse Lingard dan Edinson Cavani, bisa drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.